Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mutiara Alfi dari kelas 11 TLM, berasal dari sekolah SMK Farmasi IKA Sari Pekanbaru. Saya ingin mempresentasikan tentang peluang usaha dari mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Sebelum mempresentasikan, saya akan berterima kasih kepada Bu Teti Subarnianti selaku guru pembimbing dari mata pelajaran PKK ini. Baiklah, kita akan memulai presentasinya. Yang pertama, ada pengertian peluang usaha. Kata peluang usaha terdiri dari dua kata, yaitu peluang, artinya kesempatan, dan usaha, artinya upaya, dengan berbagai daya untuk mencapai tujuan atau sesuatu yang diinginkan. Jadi, peluang usaha adalah sebuah kesempatan yang akan didapatkan oleh orang demi mendapatkan tujuan dengan cara melakukan sebuah usaha yang akan memanfaatkan berbagai macam sumber daya yang akan dimilikinya. Maksudnya itu, kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti kesuksesan yang lancar dan pesat. Dengan cara melakukan usaha semaksimal mungkin dengan memanfaatkan sumber daya seperti keahlian, keterampilan, modal yang dimiliki seseorang tersebut. Dalam peluang usaha ini sangat cocok dan menjadi hal yang paling penting untuk dilakukan sebelum membuat atau membuka suatu bisnis. Dari dalam suatu bisnis, peluang usaha ini sangat penting bagi seorang pemula yang ingin membuka bisnis, karena kita harus berpikir ke depannya agar tidak mengalami kerugian yang besar, dan kita harus memikirkan dengan kemajuan zaman, maka semakin besarlah ketrendingannya, harus dapat kita mengendalikannya. Selanjutnya, yang kedua, menerapkan metode analisis peluang usaha. Dalam menerapkan peluang usaha, ada 3 metode yang wajib diketahui, yaitu CSF atau Critical Success Factor adalah kunci di mana sesuatu hal yang harus benar dilakukan agar bisnis dapat berkembang dan tercapai. Maksudnya adalah menginterpretasikan objektif secara lebih jelas untuk menentukan aktivitas yang harus dilakukan dan informasi apa yang dibutuhkan. Peranan CSF dalam perencanaan strategis adalah sebagai penghubung antara strategis bisnis organisasi dengan strategis SI-nya. Memfokuskan proses perencanaan strategis SI pada area yang strategis, memprioritaskan usulan aplikasi SI, dan mengevaluasi strategi SI. Dan yang kedua ada SWOT, Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threats, adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi suatu proyek atau spekulasi bisnis. Yang digunakan untuk mengevaluasi, yang pertama ada kekuatan atau strength, kelemahan weaknesses, peluang opportunities, dan ancaman yaitu threats dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dengan gambar matrik SWOT, di mana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan dalam mengambil keuntungan dari peluang yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan, mencegah keuntungan dari peluang yang ada,
dan lain-lain, sehingga menciptakan sebuah ancaman yang baru. Yang ketiga ada SDLC, yaitu System Development Life Cycle, adalah metode pengembangan yang mendekati suatu perkembangan bisnis. Model ini mengusulkan sebuah pendekatan perkembangan perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial yang dimulai pada tingkat kemajuan sistem pada seluruh analisis, desain, kode, pengujian, dan pemeliharaan. Model ini disusun bertingkat. Setiap tahap dalam model ini dilakukan berurutan, satu sebelum yang lainnya. Model ini biasanya digunakan untuk membuat software dalam skala besar dan yang akan dipakai dalam waktu yang lama, sangat cocok untuk pengembangan sistem yang besar. Baiklah, selanjutnya ketiga, analisis peluang usaha. Analisis peluang usaha adalah sebuah bentuk dari metode yang digunakan oleh kewirausahaan di dalam melakukan penentuan terhadap apa yang dilakukan orang tersebut dalam persaingan terhadap berbagai macam bentuk jenis usaha lainnya yang terdapat di sekitarnya. Di dalam proses analisis dapat dilakukan menggunakan analisis SWOT. Ini paling sering untuk menganalisis sebuah peluang usaha, karena kita dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya memiliki bisnis Anda dapat menjadi salah satu cara untuk menganalisis peluang usaha. Dari analisis SWOT kita dapat dua jenis analisis, yaitu faktor internal, yaitu kekuatan dan kelemahan bisnis, dan faktor eksternal dari peluang dan ancaman. Yang pertama ada strength, kekuatan. Kekuatan adalah keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan atau bisnis yang akan dijalankan. Kekuatan utama bisnis ini bisa mempengaruhi secara positif, baik untuk saat ini maupun di masa yang akan mendatang. Ada yang kedua, weakness atau kelemahan. Merupakan kelemahan perusahaan yang dapat berpengaruh secara negatif pada perusahaan di saat ini ataupun di masa yang akan datang. Ada opportunities, yaitu peluang. Merupakan peluang yang dimiliki oleh perusahaan sehingga mempunyai kesempatan untuk dapat berkembang di masa yang akan datang. Dan yang terakhir ada threat atau ancaman, yang mungkin bisa menjadi kendala bagi perusahaan untuk dapat berkembang di masa yang akan datang. Selanjutnya ada yang keempat, mengidentifikasi peluang usaha dari produk usaha. Cara mengidentifikasi peluang usaha yaitu bisa dimulai dengan pemahaman dasar tentang perekonomian, gejolak yang terjadi, keseimbangan pasar, dan pengetahuan mengelola bisnis. Dan adapun menurut DigiSquad adalah kurang lebih cara mengidentifikasi peluang kerja seperti yang pertama, percaya dan yakin bahwa usaha dapat dilaksanakan. Jangan menggunakan kata mustahil, tak mungkin, tak bisa, tak perlu dicoba. Jangan mematahkan semangat untuk diri sendiri. Yang kedua, tradisi lingkungan sekitar yang statis akan melumpuhkan pikiran kewirausahaan. Lihatlah peluang-peluang usaha untuk menjadi besar. Tradisi atau kebiasaan lain yang kurang menunjang peluang-peluang usaha adalah etos kerja yang rendah dan selalu santai. Setiap hari, siapkan mental, percaya diri, dan yakin, dan selalu berdoa semoga bisnis akan selalu lancar dengan positive thinking,
itu sudah menjadi cara untuk mengidentifikasi peluang usaha yang bagus. Dan yang keempat, ada bertanya dan mendengarkan. Kita harus mempunyai wawasan yang luas dengan bertanya, mendengarkan sebuah bahan baku untuk mengambil keputusan yang tepat. Orang besar memonopoli kegiatan mendengar, sedangkan orang kecil memonopoli kegiatan berbicara. Yang selanjutnya, kelima, perluas pikiran dan bersemangat. Yaitu berwawasan juga dengan bergaulah dengan orang-orang yang bisa membuat kita mendapat gagasan peluang usaha. Dan produk usaha harus memperhatikan antara lain jenis usaha. Jenis usahanya itu seperti apa? Apakah memang trending, booming, ataupun sudah kuno, ataupun sangat klasik. Yang kedua, pantau pasar. Itu apakah sering diminati pada pasar, seperti apa, barang apa yang sering ditemui di pasar, dan lain-lain. Yang ketiga, cari partner untuk bekerja sama. Kalau ragu dalam memulainya sendiri, apabila sendiri itu lebih bagus. Yang keempat, carilah analisis yang benar. Jadi kita tuh mulailah dari hal-hal yang kecil dulu. Misalnya kita harus memikirkan secara teliti, tekun sebelum memulai membuka bisnis. Yang kelima yaitu cari modal usaha sebagai penunjang bisnis. Tanpa modal tidak ada bisnis. Baiklah, yang kelima yaitu merencanakan produk usaha, barang atau jasa. Sebelum merencanakannya, sebuah produk itu sangat penting karena itulah penawaran kebutuhan atau kepuasan sebuah perusahaan kepada pelanggannya. Produk berupa barang adalah dapat dilihat dan disentuh fisiknya, dan itu diperjualbelikan dari suatu benda yang akan dijual. Sedangkan jasa tidak ada fisiknya, melainkan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Jadi, sebelum merencanakan, kita harus mengetahui faktor-faktornya, seperti faktor yang mempengaruhi perencanaan proses produksi barang dan jasa itu. Pertama, manfaat produk ini bagi konsumen. Apakah sangat baik, cukup, kurang, ataupun sangat kurang gitu. Kemudian permintaan produk. Yang ketiga, keuntungan dari penjualan produk. Fasilitas operasi proses produk, kekuatan pesaing, kemampuan distribusi, pengembangan produk pada masa yang akan datang. Selanjutnya, sebelum produk itu akan ditawarkan kepada pelanggan, kita harus mengetahui biaya produksinya, yaitu pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang sudah terjadi maupun biaya yang akan terjadi untuk mencapai tujuan. Klasifikasi biayanya: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Yang kedua ada biaya non-produksi, seperti pemasaran, administrasi, biaya keuangan. Ada biaya variabel, yaitu biaya yang berubah sesuai dengan perubahan volume. Dan yang terakhir ada biaya tetap, biaya yang tetap meskipun perubahan volume HPP. Dan yang paling penting ini adalah persediaan produk. Kekurangan dan kelebihan bahan baku juga akan menimbulkan biaya dan akan mempengaruhi proses produksi. Untuk itu, perlu persediaan dikelola dan diatur dengan baik. Tujuan pengelolaan ini untuk menyediakan bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi agar dapat berjalan dengan lancar tanpa terjadi kekurangan atau kelebihan persediaan, sehingga biaya persediaan bisa ditekan seminimal mungkin.
Biaya yang timbul karena pengelolaan persediaan produk ini ada biaya penyimpanan produk, biaya modal usaha, pajak asuransi, penyusutan produk. Dan kalau ini kan tentang barang, dan selanjutnya yaitu jasa. Jasa ini kita hanya perlu sebuah pengetahuan yang lebih dalam, tanpa kita akan memberitahukan sebuah informasi, sebuah pengetahuan kepada orang lain, sehingga orang lain dapat mengerti apa yang kita maksud. Seperti misalnya kita membuka bimbingan online, seperti les online, seperti guru privat. Itu sebuah peluang usaha dari jasa, karena kita memberitahukan, menyebarluaskan tentang pengetahuan dari luar, sehingga jasa itu tidak berwujud karena dia suatu tindakan. Kualitas jasa berbeda-beda tergantung dari siapa yang menyediakan jasa, kapan, di mana, dan bagaimana jasa itu disediakan. Semua kemampuan manusia pasti berbeda-beda. Jadi pasti misalnya kalau jasa orang tuh lebih luas, justru bayarannya lebih mahal. Dan biaya yang paling senang itu adalah jasa, karena kita hanya memerlukan ilmu yang lebih dalam dan wawasan yang luas untuk sebagai peluang usaha kita sendiri. Baiklah, sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.